Assalamualaikum. Selamat menonton guys. Dipersilahkan Ustadz Yakub untuk naik ke atas pentas, memberi tantangan juga kepada anak didik kami, kepada santri kami, sekaligus nanti memberi kesan dan pesan tentang penghafal Al-Quran sebagai penyemangat bagi para wisudawan dan wisudawati untuk meneruskan hafalannya dan istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Dipersilahkan Ustadz Yakub untuk naik ke atas pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita menyaksikan anak-anak kita yang luar biasa ini. Tidak mudah menghafal sampai 3 juz. Bahkan menghafal surah-surah pendek aja sulit bagi yang tidak tahu cara menghafal dan tidak tahu metode menghafal. Alhamdulillah anak-anak kita ini setelah mereka mengikuti pelajaran tilawati ya, mulai jilid 1, 2, 3, 4 sampai Al-Quran, khatam Al-Quran, ya sudah khatam. Alhamdulillah, kemudian mereka masuk program tahfidz. Dan alhamdulillah tadi kita menyaksikan anak-anak kita baik baca bersama satu-satu kemudian diuji. Saya akan mengaji juga ya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi yang lain. Yang bisa angkat tangan. Insya Allah ada hadiahnya sedikit. Oke ya. Saya akan baca potongan surah, potongan ayat yang belum sempurna Anda. Jika Anda sudah merasa tahu dengan ayat ini, sebelum saya lanjutkan angkat tangan. Oke? Siap. Juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oh itu coba. Ini belum apa-apa sudah bisa. Coba angkat. Berdiri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada. Ada hadiahnya. Ini dah 100 juta. Barakallah fikum. Soal yang kedua. Sebelum dilanjutkan langsung katakan. Yang sudah jangan katakan lagi. Amin. Wah ini coba berdiri Anda. Berdiri. Harus tahu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya, cukup. Betul sekali. Alhamdulillah. Oh, hadiahnya turun harganya. 50 juta. Barakallah. Mudah-mudahan barakah dan memberi semangat bagi yang lain. Yang putra ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Anda. Putri. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Lagi. Coba lagi. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Juz berapa? Juz? Alhamdulillah. Coba lagi. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Kok ada gitu? Coba lagi. Innalil muttaqina 'inda Ada yang membenarkan? rabbihim jannatin na'im. Coba yang lain. Yang lain, ayo yang lain. Ayo. Belum beruntung. Wow, tambah semangat karena ada yang mau. Ayo, innalil
Ayo coba. Juz 30. Nah, coba Nanda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Hadaika wa a'naba. Ya, betul sekali. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Hadiahnya sini ke depan Anda. Oh, hadiahnya tambah turun ya. Hadiahnya 30 juta. Indah. Barakallah. Beli bakso. Terakhir. Juz 1. Ya, siap ya. Wabash. Wah itu coba itu tuh. Kok bisa ketemu ya? Masih belum sempurna sudah ketemu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha Ya khalidun. cukup, betul sekali. Kasih tepuk tangan nih sekalian. Ini udah 20 juta. Sini ke depan. Barakallah. Gebesekep pas. Masih nunggu ya? Udah apa sudah ya? Masih terus? Cukup ya? Alhamdulillah Bapak sekalian. Saya ikut bangga dan bersyukur menyaksikan anak-anak kita ini. Mereka adalah calon-calon hafidh-hafidhah. Kita doakan mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, Allah jaga mereka dan Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dunia akhirat anak-anak kita dan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan mereka semua ini salah satu dari mereka bisa menuntun kedua orang tuanya ke surga Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis jelaskan bahwasanya penghafal Al-Quran kelak di akhirat akan dipakaikan mahkota oleh Allah. Yang cahayanya kata Rasulullah lebih terang dari cahaya matahari. Dan ini tidak didapatkan oleh siapapun kecuali penghafal Al-Quran. Dan tidak cukup itu, Allah berikan baju atau jubah kemuliaan kepada orang tuanya. Orang tuanya mungkin di dunia tidak bisa ngaji, tetapi kelak di akhirat karena anaknya hafal Quran, Allah muliakan, Allah pakaikan jubah yang sangat indah. Sehingga orang tua ini bertanya, ya Allah, amal apa ini ya Allah? Hamba merasa tidak pantas mendapatkan amal hadiah sehebat ini. Kemudian Allah berfirman, karena anakmu hafal Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya ini adalah calon menghafal Al-Quran, Allah mudahkan. Nanti sekalian saya berusaha kepada Anda, menghafal Al-Quran itu mudah apa sulit? Mudah. Kok tahu mudah? Buktinya hafal 3 juz. Kok tahu mudah? Ada seorang anak namanya Musa. Ya, pernah tahu? Dia hafal Al-Quran 30 juz dalam usia 6-7 tahun. Ya. Saking mudahnya, banyak sekali yang hafal sampai segitu. Ada seorang syekh Anda, punya anak, 3 anaknya hafal Al-Quran 30 juz dalam usia 7 tahun bahkan 6 tahun. Kemudian syekh ini diundang oleh para tangganya ya. Karena heran, kok bisa anaknya hafal Quran seusia itu. Akhirnya syekh ini menyampaikan, anak saya ini menghafal Al-Quran sejak usia 1 hari. Bayangkan, baru lahir sudah mulai menghafal Al-Quran. Gimana caranya syekh? Saat begitu lahir ke dunia, saya bacakan Al-Quran sebanyak 5 kali juz yang sama. Juz 1 5 kali, pagi, siang, terus gitu. Walaupun anaknya tidur, ya namanya masih anak kan tidur terus ya, 12 jam. Kemudian besoknya juz 1 5 kali. Besoknya lagi juz 2 5 kali. Terus gitu sampai usia 2 tahun setengah. Begitu anaknya usia 2 tahun setengah, anak ini dari lisannya keluar lafal Al-Quran. Bukan mama, bukan, tapi lafal amma.
Jadi kalimat-kalimat yang keluar itu dari lisannya adalah kalimat Al-Quran. Sejak itulah anaknya mulai dibimbing oleh seorang ustadz. Terus sampai usia 6 tahun hafal 30 juz. Artinya anda sekalian, menghafal Quran itu mudah kalau tahu caranya. Sering mendengar Al-Quran. Makanya anda kalau punya HP diisi dengan aplikasi Al-Quran. Ketika anda belajar setel HP-nya, dengarkan walaupun tidak disimak dengan seksama sambil belajar, bahkan sambil main. Ada seorang anak penghafal Quran, dia pakai headset, main layangan, tapi bukan lagu-lagu yang didengar, adalah Al-Quran. Allah sendiri telah berfirman dalam Quran dalam surah yang ke-54, surah Al-Qamar, juz 27, ayat 17, 23, 32, 40. Allah sampaikan 4 kali saking mudahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, kata Allah. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk diingat, untuk dihafalkan. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mempelajarinya? Adakah orang yang mau menghafalkannya, mengingatnya? Sampai 4 kali Allah sampaikan, saking mudahnya. Oleh karena itu sekalian, tanamkan dalam diri anda bahwa menghafalkan itu mudah. Coba tes dulu. Ini namanya sugesti ya. Kalau Ustaz bilang menghafal Quran, anda jawab mudah. Ya, 4 kali ya sesuai dengan firman Allah. Mudah. Allah Akbar. Siap ya? Coba. Menghafal Quran. Kurang semangat. Yang nanya semangat, jawabannya suruh semangat ya. Coba. Menghafal Quran mudah. Alhamdulillah. Nanda sekalian, setelah menghafal Al-Quran, Nanda ada kewajiban untuk murajaah, menjaga hafalannya. Pagi menghafal, ya, subuh menghafal, sorenya atau malamnya murojaah harian, murojaah tiap waktu. Ketika sholat qobliyah ba'diyah itu jangan baca Al-Ikhlas, Al-Fatihah, jangan baca hafalannya. Misalnya paginya nambah mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara ila akhiri. Ketika sholat qobliyah ba'diyah baca itu waladhdallin bismillahirrahmanirrahim, kita baca terus ya. Sehingga hafalannya itu dapat 2 kali murojaah dan dapat pahala tentunya yang lebih besar ketika dibaca dalam sholat. Dalam sholat dijelaskan bahwa penghafal Quran itu adalah orang-orang yang panin pahala. Kenapa? 1 hurufnya berapa pahalanya? 1 hurufnya 10. Kata Rasulullah, man qara'ah harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Rasulullah, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya 1 pahala, yang 1 pahala ini sebesar atau semisal 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, kata Allah. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, walakin, dan akan tetapi alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau Anda baca bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, berapa pahalanya Nanda? Dapat berapa pahala? Dapat 30. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ketika Anda baca suratul Fatihah, itu berapa huruf suratul Fatihah? Ada yang tahu? Suratul Fatihah itu terdiri dari 122 huruf. Berarti kalau baca 1 kali Nanda dapat pahala berapa? 1220. Besar sekali pahalanya. Dan hadis ini ditafsir oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu kalau dibaca di luar sholat, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika baca Al-Quran di luar sholat, Nanda dapat pahala 10 tiap hurufnya. Tetapi kalau dibaca dalam sholatnya sholat duduk. Ya. Kalau sholat sunnah itu kalau capek boleh duduk Nanda. Kalau sholat fardu tidak boleh kecuali memang tidak mampu. Ya.
Ketika dibaca dalam sholat, posisi sholatnya duduk, maka pahalanya satu huruf 50. Bayangkan itu. Ketika dibaca dalam sholat, sholatnya posisi berdiri, satu hurufnya berpahala 100 pahala. Yasin. Berapa pahalanya dah? 200. Masya Allah, luar biasa. Ini sebuah amalan yang luar biasa yang tidak didapat oleh amalan-amalan yang lain. Ketika Anda sholat siang, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, berapa kali baca suratul Fatihah? Luar biasa, pahala yang luar biasa Allah berikan kepada hamba-hambanya yang cinta Al-Quran, senang baca Al-Quran, kemudian menghafalkannya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Dan mudah-mudahan termasuk ahlul Quran, ahlullah, yaitu orang yang ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah. Rasulullah pernah bersabda dari para sahabat, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, salam Habib, ya Rasulullah, siapakah keluarganya Allah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Orang yang ahli baca Quran adalah keluarganya Allah dan pilihan-pilihannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini digolongkan oleh Allah termasuk ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Orang-orang yang digolongkan termasuk keluarganya Allah dan pilihan-pilihannya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya Anda sekalian. Semakin semangat, semakin rajin menghafal, dan mudah-mudahan yang hari ini malam hari hafal juz 1, juz 30, juz 9, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, hafal 30 juz. Amin. Sampai jumpa di Masjid Istiqlal, wisuda nasional di sana nanti kalau hafal 30 juz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.